Aisyah, masuk. Kalau malam satu suro, kamu nggak boleh keluar di malam hari. Jok, malam ini kan malam satu suro. Ini nggak takut apa? Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari sebuah film yang berjudul Sengkolo Malam Satu Suro yang rilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang sosok Ibrahim yang bekerja menjadi seorang pemandi jenazah. Ibrahim mengalami hal yang mengerikan hingga akhirnya ia harus kehilangan keluarganya. Dari kejadian itulah, Ibrahim memutuskan untuk berhenti menjadi seorang pemandi jenazah. Kira-kira, bagaimana kisahnya? Dan inilah alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan sosok Ibrahim yang baru saja memandikan jenazah dan mengkafaninya. Setelah selesai, ia pun diberi sebuah imbalan oleh keluarga tersebut. Saat di perjalanan pulang, Ibrahim dicegat oleh seseorang dan meminta Ibrahim untuk membantu memandikan jenazah keluarga orang itu. Di sini terlihat, jika jenazah yang hendak ia mandikan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan, di mana kondisi badannya terlihat bengkok. Ibrahim pun dipercaya warga untuk mengurus jenazah, terutama di hal-hal mistis. Setelah itu, Ibrahim pun membantu mengurus si jenazah dan meluruskan posisi badannya. Setelah posisi sudah baik, tiba-tiba, mayat itu bereaksi dan bergerak. Mayat itu seketika memuntahkan belatung dari dalam mulutnya. Diketahui hal itu terjadi karena sebuah santet atau efek jimat yang dipakai oleh orang tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan anak Ibrahim yang bernama Aisyah tengah bermain bersama sepupunya yang bernama Adi dan Arina. Namun saat itu, Aisyah terjatuh hingga menggoreskan luka di lutut Aisyah. Saat itu, ibu Aisyah yang bernama Ibu Aida datang dan hendak menolong anaknya. Namun, Ibu Adi dan Arina yang bernama Ibu Entin lebih dulu membantu Aisyah dengan mengelap luka itu menggunakan sebuah kain. Di sini, Ibu Entin sempat mengelus perut Ibu Aida yang tengah hamil tua. Singkat cerita, di malam harinya saat Ibrahim dan keluarganya tengah tertidur, Ibu Entin dari kejauhan tengah merapalkan suatu ramalan. Ibu Entin melakukan sebuah pesugihan dan hendak menumbalkan Aisyah dan Ibu Aida. Dan di siang tadi, Ibu Entin sengaja mengambil sampel darah milik Aisyah. Hal ini pun menjadikan Aisyah dan Ibu Aida terbangun dari tidurnya dan berjalan menuju hutan. Sedangkan Ibrahim yang terbangun dari tidurnya pun menyadari jika anak dan istrinya tidak ada di sisinya. Ia kemudian menanyakan hal itu kepada adiknya yang bernama Nanda. Namun, karena Nanda juga tidak mengetahuinya, maka Ibrahim memutuskan untuk mencarinya sendiri. Saat itu, ia menemukan anak dan istrinya yang berada di pinggir jurang. Ibrahim kemudian memanggil mereka dan meminta mereka berdua untuk pulang karena saat ini mereka di pinggir jurang dan sangat berbahaya. Namun hal itu percuma saja, karena tiba-tiba mereka berdua menjatuhkan diri ke jurang karena tengah terpengaruh oleh ilmu hitam. Ibrahim pun menangis histeris melihat anak istrinya meninggal dengan cara mengenaskan. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Di sini diperlihatkan sosok Nanda yang tengah berziarah ke makam Aida dan Aisyah. Nanda merasa sedih dan meminta maaf kepada mereka, karena ia tidak bisa membawa Ibrahim ikut ziarah bersamanya. Ternyata, kematian anak dan istrinya berdampak besar pada kehidupan Ibrahim. Bahkan Ibrahim pun sampai berhenti dari pekerjaannya menjadi tukang pemandi jenazah. Karena Ibrahim meyakini, jika roh-roh yang telah ia urus yang menyebabkan anak dan istrinya meninggal dunia. Di malam harinya, Nanda tiba-tiba melihat Ibu Entin yang tengah merangkak dan mengais sesuatu. Nanda pun kaget, karena wajah Ibu Entin terlihat sangat menyeramkan. Di sisi lain, terlihat 2 orang hansip yang tengah berkeliling. Mereka bernama Joko dan Ucup. Tak lama setelah itu, mereka melihat seseorang yang tengah berada di bawah pohon. Ternyata, orang itu adalah Pak Nugroho, suami dari Ibu Entin. Di sini, Pak Nugroho tengah memakan tikus hidup-hidup.
Di pagi harinya, Nanda dan Joko pun melaporkan kejadian mengerikan itu kepada lurah desa yang bernama Pak Hermawan. Di sini, istri dari Pak Nugroho yang bernama Ibu Siti pun mengatakan, jika yang dilihat oleh Nanda dan juga Joko bisa jadi adalah hodam Pak Nugroho dan Ibu Entin. Menurut Ibu Siti, mereka berdua itu bisa jadi melakukan pesugihan. Apalagi, malam itu adalah malam 1 Suro. Setelah itu, mereka pun pergi ke rumah Pak Sutri itu untuk memastikannya. Sesampai di rumah Pak Nugroho, mereka kaget karena melihat Pak Nugroho telah meninggal dunia dengan wajah yang telah menghitam. Mereka juga menemukan Ibu Entin yang telah meninggal dengan kondisi mengenaskan. Kedua anaknya juga ikut menjadi korban. Para warga pun menjadi heboh dan ketakutan dengan kejadian itu. Di sini, para warga ketakutan dan tidak ada yang mau mengurus jenazah keluarga Pak Nugroho. Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan, Pak Hermawan pun pergi mengunjungi Pak Ibrahim dan menceritakan kejadian tersebut. Pak Hermawan pun meminta bantuan Pak Ibrahim untuk membantu memandikan dan mengurus jenazah keluarga Pak Nugroho. Saat itu, Pak Ibrahim marah karena saat ini, ia tidak lagi menjadi seorang pemandi jenazah. Ia pun terus berusaha memohon dan meminta bantuan Pak Ibrahim. Akhirnya, Ibrahim bersedia membantunya karena ia merasa tidak tega dengan anak-anak Nugroho yang dahulu sangat dekat dengan anaknya. Singkat cerita, Pak Ibrahim pun tengah mengurus jenazah tersebut. Saat itu, Pak Ibrahim mendengar suara seseorang. Betapa terkejutnya, ia melihat arwah Ibu Entin yang tengah gentayangan. Pak Ibrahim pun membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengusir arwah itu. Sedangkan Nanda yang tengah berada di rumah, ia dihantui oleh arwah Aida dan memperlihatkan kejadian saat ia dibunuh oleh Ibu Entin dan Pak Nugroho. Di mana saat itu, Ibu Entin menusuk Ibu Aida dan mengambil janin yang ada di dalam kandungannya. Nanda yang mengetahui hal itu pun menangis dan merasa marah besar. Ia tak percaya jika keluarga Pak Nugroho setega itu melakukan hal tersebut. Nanda pun memutuskan untuk pergi dan memberitahu kakaknya terkait kejadian itu. Di sisi lain, Ibrahim yang telah selesai mengurus jenazah keluarga Nugroho pun bersiap untuk sholat Isya. Saat ia tengah sholat, ia pun diganggu oleh hantu Ibu Entin. Namun, karena Ibrahim kuat imannya, maka ia tidak goyah dengan gangguan itu. Setelah selesai sholat, ia mendengar permintaan tolong dari sebuah ruangan. Saat Ibrahim masuk ke sebuah ruangan, ia melihat jiwa Arina yang menangis dan meminta pertolongan. Namun, saat Ibrahim hendak menolongnya, tiba-tiba jiwa Arina seakan tertangkap oleh sosok jin. Di sini, Ibrahim mengetahui jika ruangan itu merupakan tempat pesugihan Ibu Entin dan Pak Nugroho. Saat itu, ia menemukan foto istri dan anaknya di dalam sebuah buku. Di dalam buku itu juga tertulis jika Ibu Entin harus memberikan tumbal seorang anak perempuan dan sosok janin bayi. Di sini, Ibrahim pun menyadari jika kematian anak dan istrinya bukan karena roh-roh jenazah yang telah ia urus, melainkan dibunuh oleh Ibu Entin untuk dijadikan tumbal. Ibrahim pun marah besar, bahkan, ia mendatangi mayat Ibu Entin dan marah-marah. Saat itu, ia mengingat jika arwah Arina berada di dimensi lain. Saat ia melihat jasad Arina, ia menyadari jika jasadnya terlihat bersih tidak seperti yang lain. Saat itu juga, Ibrahim tiba-tiba berpindah ke dimensi lain dan tengah berada di rumah Nugroho. Saat itu, ia melihat istri dan anaknya. Ibrahim yang sangat merindukan mereka pun menangis sejadi-jadinya. Di sini, Aida pun mengajak Ibrahim untuk ikut dengan mereka. Namun, Ibrahim mengatakan jika mereka telah meninggal dunia. Dan saat itu juga, tubuh istri dan anaknya berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Ibrahim kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran. Bukannya menghilang, setan itu justru mengejek Ibrahim dan mengatakan jika ayat-ayat itu tidak mempan kepadanya. Ternyata, di lubuk hati Ibrahim masih jauh dengan Tuhannya pasca kematian istri dan anaknya. Di sisi lain, Nanda pun sampai di ruangan pesugihan Ibu Entin dengan diarahkan oleh Ibu Aida. Aida kemudian meminta Nanda untuk memecahkan cermin yang ada di ruangan itu, demi membebaskan jiwa Arina dan Ibrahim yang tengah terkurung di dimensi lain. Ibrahim juga bertemu dengan arwah istrinya. Di sini,
istrinya meminta Ibrahim untuk ikhlas dan tidak berprasangka buruk kepada Tuhannya. Ibrahim pun berhasil bertemu dengan arwah Arina dan memeluk keponakannya. Setelah itu, Ibrahim pun tersadar setelah Nanda berhasil memecahkan kaca tersebut. Selain itu, Arina juga kembali bangun dan tidak jadi mati bersama dengan keluarganya. Ternyata, kaca yang dipecah itu membuat hantu yang ada di cermin itu berhasil keluar dan kini bersarang di tubuh Arina. Dan, film pun selesai.